warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, bersama saya sudah ada rekan saya, Ibu siapa Bu? Silahkan perkenalkan Bu. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Rahimah. Saya di sini mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Iya, terima kasih Bu Aulia. Ya, jadi Bu Aulia Rahimah ini di sekolah kami mengajar ya Bu ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ya, baik. Terima kasih Bu Aulia. Kita mulai ya Bu Aulia ya. Iya. Oke, assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Iya, alhamdulillah saya juga baik Bu Aulia. Nah, jadi Bu Aulia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih sama Bu Aulia karena sudah meluangkan waktu dalam sesi ini. Nah, di mana pertemuan kita kali ini itu adalah pertemuan dalam tahap praobservasi namanya Bu. Jadi kita sebenarnya di sini masuk kepada supervisi akademik ya Bu Aulia ya. Nah, namun di sini tahapan yang kita jalani adalah tahap praobservasi. Nah, di mana tujuan pertemuan kita dan diskusi kita hari ini itu tadi untuk memahami persiapan Ibu Aulia dalam menjalani nanti menjalani observasi di kelas ya Bu Aulia. Nah, di mana harapannya dengan kita berdiskusi hari ini Bu Aulia nanti akan lebih percaya diri dan siap banget nih dalam menjalani observasi nanti, dalam menjalani kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga harapan kita pasti kegiatan pembelajaran yang Bu Aulia adakan nanti berjalan sesuai tujuan yang Ibu Aulia sudah rencanakan. Amin ya Bu Aulia ya. Oke, amin. Nah, jadi sebelum kita ke hal tersebut, izin saya boleh tahu nih topik yang akan disampaikan nanti tentang apa nih Mbak Aulia? Topik yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina, yang mana kita ketahui zaman sekarang ini pemuda-pemudi itu banyak sekali diserang dengan konten-konten, dengan pergaulan, dengan berbagai macam gambar yang menyerang yang menyerang mental, bahkan pola pikir mereka untuk bisa menjerumuskan ke pergaulan bebas. Ya, wah, menarik sekali nih topik yang akan Bu Aulia ajarkan ya tentang pergaulan bebas ya dan zina. Itu memang sangat penting ya Bu Aulia. Kita sampaikan temanya itu sangat penting ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk pembelajaran anak-anak. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Yang utama saya ingin menanyakan, jadi dari topik yang tadi ingin Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya nih Bu Aulia. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Aulia capai dari pembelajaran ini? Baik, tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memahami pergaulan bebas dan zina. Di sini yang pertama itu tujuan itu untuk memberitahu dan mengetahui sampai di mana sih anak-anak tuh pengetahuannya tentang pergaulan bebas dan zina sebelumnya itu. Yang kedua itu adalah menganalisis penyebabnya. Kenapa sih jadi pergaulan bebas terjadi pada anak-anak? Kita tuh analisis terlebih dahulu, entah dari faktor internal atau eksternal, kan itu sangat banyak sekali. Kita perlu menggali itu semua. Kadang kan anak-anak itu lebih kritis daripada kita kan. Gitu. Ya, dan selain itu juga kita itu bisa memahami dan membiasakan sikap untuk menghindari supaya tidak terjadi hal itu. Bagaimana sih? Dan itu kan tidak mutlak dari kita. Kita harus tahu dulu feedback dari anak-anak. Karena kan pola pikir anak itu berbeda dengan kita. Apabila kita menekankan sesuatu dengan anak-anak segini, kemungkinan besar tuh ada peluang besar tuh mereka punya pendapat atau cara tersendiri. Jadi kita harus memahami dan membuka lebar ketentuan apa yang mereka tawarkan kepada kita. Iya, baik Bu Aulia. Wah, ternyata tujuannya luar biasa. Ini penting banget untuk anak-anak ya. Jadi yang saya tangkap secara umum nih Bu Aulia, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Aulia capai tadi, anak-anak bisa memahami dan menganalisis tentang pergaulan bebas dan zina tadi ya Bu Aulia, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dan bisa menghindarinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Aulia, itu tadi tujuannya. Nah, yang kemudian di pertanyaan kedua Bu Aulia, jadi area yang ingin Ibu Aulia
kembangkan di sini? Pengembangannya dari segi apa nih area pengembangannya Bu Aulia yang ingin dicapai? Area pengembangan yang saya capai itu yang pertama adalah pengetahuan. Iya, pengetahuan. Karena dari pengetahuan, dari dia tahu, maka dia akan berpikir, oh ini gak bagus nih, oh ini bagus nih, oh jadi ini sebabnya ini nih. Yang pertama itu pengetahuan. Dari pengetahuan turunlah ke sosial emosional. Oh iya, Sosial sikap ya, sikapnya, perilaku ya. perilakunya. Karena dia tahu, maka dia akan bisa nih menjaga atau memanajemen. Oh kayak gini tuh nggak bisa, nggak boleh. Nanti kalau kayak gini aku akan terjerumus nih. Nah jadi dua aspek yang penting bagi saya yang ingin saya tuju, ingin capai itu kembangkannya ya, pengetahuan dan sosial emosionalnya ya, atau perilakunya ya. Iya betul. Secara tidak langsung nih nanti keterampilan ya Bu Aulia ya. Keterampilan dalam mengolah emosi, dalam mengolah perilaku di masyarakat, berteman, bagaimana kita berteman dengan lawan jenis, berteman dengan menyikapi hal-hal yang berada di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan pola pikir kita, itu bagaimana? Itu kan perlu kecerdasan emosional dan keterampilan perilaku ya, keterampilan dalam mengelola emosional dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari maksud saya. Oke, baik Bu Aulia, wah menarik sekali. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Aulia capai secara secara umum sebenarnya ke pengetahuan dan sosial ya, tapi itu juga menjurus ke keterampilan ya Bu Aulia. Jadi sebenarnya ketiga aspek ini masuk ya Bu Aulia. Jadi pengembangan yang ingin Ibu Aulia capai adalah tentang pengetahuan mereka, kemudian sosial emosional mereka, dan yang terakhir diharapkan keterampilannya ada ya, bagaimana mereka bersikap. Oke. Baik, kemudian ini strategi apa nih yang ingin Ibu Aulia terapkan agar tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai? Kira-kira apa nih strateginya? Strategi rencana saya itu memakai itu problem based learning. Kenapa ya pakai problem based learning? Problem itu kan masalah tentang pergaulan bebas dan zina ini sangat erat dan dekat dengan kita, bahkan dengan siswa-siswa kita, anak-anak kita, peserta didik kita. Dan itu kan bisa karena berdampingan sangat, bahkan kita tuh bisa membuka, melihat masalahnya ini, oh ini terjadinya ini, dan mereka tuh bisa mengenal kenapa sih dia jadi seperti ini. Jadi kita tuh tidak mengambil contoh dari luar, dari kalangan luar, tapi dari dekat kita, hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Oke, baik. Jadi strategi yang ingin Ibu gunakan nanti menggunakan model problem based learning ya, dimana Bu Aulia tadi akan menggunakan contoh konkret yang sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin bisa ditemui anak-anak ya Bu Aulia, dan mereka akan berpendapat terhadap kasus itu ya, dari masalah yang Ibu Aulia sajikan kepada anak-anak. Oke. Jadi strategi yang Ibu Aulia gunakan tadi salah satunya menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Oke, apakah ada strategi lain atau pendekatan lain yang Ibu Aulia gunakan selain itu? Ya, ada strategi lain yang saya gunakan. Yang pertama itu kan karena ini kan model pembelajaran yang strategi, kan saya menggunakan problem based learning. Selain itu juga saya menggunakan media PPT, dan yang itu tuh berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi itu gimana sih? Karena berdiferensiasi itu kan kalau saya menggunakan PPT itu kan ketika siswa-siswi itu dalam belajar itu dalam visual, maka dia akan melihat. Namun ada juga nih siswa-siswi yang dengan pendengaran ya kan, auditori itu kan dia mendengar. Soalnya saya menggunakan visual yang ditayangkan dengan video PPT tadi, dengan PPT tadi, maka saya juga akan menjelaskan. Selain menjelaskan untuk membuat kelas aktif itu juga saya menggunakan strategi atau pendekatan tanya jawab. Tanya jawab. Jadi tidak hanya bersumber dari saya, bahkan kita akan membuka pertanyaan yang terbuka kepada peserta didik, yang mana itu bisa membuat mereka berpikir kritis. Nah, selain itu setelah beberapa pendekatan tadi, dalam pembelajarannya pun, proses pembelajarannya saya menggunakan lembar kerja yang berdiferensiasi, yang mana di lembar kerja itu ada beberapa foto
foto yang sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang mungkin satu foto itu dengan 3 orang yang melihat dengan foto yang sama, pasti mereka akan memiliki beda pola pikir dan pemahaman. Dan di sini berdiferensiasi di sini nih, saya tidak menjudge atau tidak menghakimi bahwa yang ini betul, yang ini salah, tidak. Kita akan berdiferensiasi, kita memiliki berbagai macam pola pikir, jadi kita juga menggunakan kurikulum merdeka itu kan sebebas-bebasnya, dengan tanda kutip itu sesuai dengan aturan, dengan ranah. Karena kita tidak bisa menjudge, oh foto yang seperti ini harus kayak gini, tidak bisa. Karena kan kita tidak bisa memaksakan pola pikir mereka harus sama dengan saya. Jadi saya bebaskan, dan di situ juga pun tidak semua sama fotonya, itu ada beberapa foto foto problem atau masalah yang terjadi di sekitar kita. Oh iya, baik, Wah, menarik sekali nih Mbak Aulia. Jadi Mbak Aulia juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di sini ya, karena tadi ada PPT, kemudian ada penjelasan ya di situ ya, terus ada gambar-gambar juga yang bagi yang visual ya Mbak Aulia. Kemudian Ibu Aulia juga menggunakan tanya jawab untuk merangsang keaktifan dan responsif siswa ya. Kemudian ada LKPD juga yang berdiferensiasi di sini ya. Dari segi ada gambar-gambar yang berbeda-beda, artinya ada permasalahan-permasalahan yang berbeda. Kemudian anak-anak pun diberikan kebebasan nih dalam menjawab sesuai pemahaman mereka ya Bu Aulia, pendapat mereka. Betul, mengungkapkan pendapat apa yang mereka amati. Iya, yang karena mereka amati. Satu benda itu dengan beberapa orang yang mengamati akan berbeda pandangan dan pola pikirannya. Bu Aulia. Oke, jadi ada depresiasi konten di sini Mbak Aulia dan depresiasi proses yang saya lihat Mbak Aulia terapkan. Oke, bagus sekali Mbak Aulia. Oke, baik Mbak Aulia, pertanyaan berikutnya, apakah ada media nih yang Ibu Aulia gunakan dalam pembelajaran ini nanti? Media saya gunakan itu proyektor, kan Ada proyektor, iya. ada apa itu namanya step kontak kan, step kontak. Habis itu ada LKPD. Terus itu ada PPT gitu. Ada PPT, ada PowerPoint, betul, PowerPoint. Ada ya itu. Iya, saya. Saya rasa mencakup itu. Bentar, satu lagi ada buku. Kalau kita punya buku pegangan ya kan, buku ini bisa jadi untuk gaya belajar yang visual tadi ya Mbak Aulia ya. Visual. Atau iya. Karena perlu melihat kan, mungkin perlu melihat tulisan ya begitu ya anak-anak ya. Oke, baik Mbak Aulia. Nah, jadi kira-kira nih kapan nih dilaksanakannya Mbak Aulia? Oh baik ya, insya Allah dilaksanakannya pada hari ini juga Ibu. Oh hari ini juga. Baik, wah. Jadi pagi ini kita praobservasi ya. Jadi di waktunya kapan nih Mbak Aulia? Saya nanti mengamati Mbak Aulia nih kapan nih? Insya Allah hari ini jam 9, 10, 11. Insya Allah nanti di kelas 10 beriman. Iya. Di jam ke-9, 10, 11 itu jam setelah zuhur nanti ya Mbak Aulia ya. Baik di kelas 10 beriman ya Mbak Aulia. Baik. Ya, jadi minta rela saya nanti akan masuk ke kelas Mbak Aulia untuk melihat dan mengobservasi Bu Aulia dalam pembelajaran yang akan Bu Aulia laksanakan ya Mbak Aulia. Nah baik Bu Aulia, saya kira sampai di situ dulu praobservasi yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Aulia sudah rencanakan dan diskusi yang sudah kita jalani hari ini bisa menambah nih kepersiapan Bu Aulia supaya matang nih. Kayaknya kan hari ini nih semoga sudah matang sekali dan nanti terlaksana dengan baik. Segala rencana yang sudah diusahakan di sini ya kan. Amin. Dimudahkan ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih juga Ibu Jena sudah mengajak saya berdiskusi, sudah membimbing saya, sudah saling kita sharing, saling menambahkan, saling mengingatkan. Karena ya sebagai pendidik ini juga perlu dukungan dan perlu sharing untuk saling menambahkan, saling mengkoreksi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, ya kan, untuk membangun
pendidikan yang Oke. lebih baik lagi. Sama-sama Bu Aulia, saling mengingatkan ya Iya. kita. Mungkin saya juga perlu nih arahan juga dari Bu Aulia, apa yang terbaik dari Bu Aulia. Mudah-mudahan bisa juga berbagi kepada saya dan rekan-rekan yang lain. Saya juga begitu. Kita saling berbagi lah yang terbaik yang kita jalankan di dalam kelas supaya semua pembelajaran kita ini memang benar-benar mengakomodir kebutuhan murid kita ya Bu Aulia, dan mereka tuh jadi senang belajar, tidak merasa bosan dan lainnya ya. Benar sekali. Oke, nah baik Bu Aulia, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi persiapan Bu Aulia dalam menjalankan pembelajaran nanti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Diana. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga rencana ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar marilah sama-sama berdoa untuk kemenangan kita dalam belajar pada hari ini. Berdoa saja. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik Ibu, akan cerita terlebih dahulu. Hari ini kita akan beberapa bulan Abdilah. Terima kasih. Baik, hari ini akan mengingatkan kalian tentang keyakinan kelas. Apa? Tidak boleh terlambat ke kelas. Tidak boleh terlambat. Berarti datang harus tepat waktu. Apalagi saya itu tidak boleh tidur di dalam kelas. Oh, berarti harus aktif. Makan tidak boleh dua-dua. Makan di dalam kelas. Oh. Tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, berkata-kata yang sopan. Boleh makan atau minum selama 2 menit. Oh, boleh makan dan minum selama 2 menit. Terima kasih ya. Katanya sampai tadi berapa Al? Kalau jalan-jalan apa hari ini? Ya. Terima kasih ya. Baik, hari ini kita masih dalam tema pergaulan bebas dan zina. Masih ingat kalian apa itu pergaulan bebas? Ingat. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan tanpa aturan. Iya, pergaulan tanpa aturan atau batas. Baik, sebelum kita membahas ini, Ibu akan memberitahukan hari ini kita akan belajar yang dengan model belajar itu adalah problem based learning. Nanti akan ada sebuah masalah itu bisa dari atau kejadian atau peristiwa itu bisa berupa foto yang akan Ibu tampilkan kepada kalian semua. Jadi dari foto itu akan kalian amati. Ibu contohkan ya, misalkan seperti ini. Jadi akan ada foto kan, jadi problem based learning. Kita akan belajar tentang foto ini. Apa sih kenapa jadi foto ini terjadi? Nah itu ya, nanti akan karena apa pergaulan bebas, maksudnya apa saja. Nah itu yang akan kita pelajari pada. Baik, sebelumnya karena kita tadi sudah bertanya tentang periode kejadian, sebelum itu kita melanjutkan materi, kita akan membaca beberapa tujuan yang apa. Yang pertama mengenai pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Menganalisis penyebab pergaulan bebas dan zina serta memahami dan kebiasaan jika menghindari pergaulan bebas dan zina. Menganalisis Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah 24 ayat 2 serta hadis terkait. Yang keempat, membaca dan menghafalkan Quran surah Al-Isra
Surat kunjungan yang 32 dan membuat karya kreatif untuk mengatakan bahaya larangan pergaulan bebas dari zina. Pertanyaan, ada gini pertanyaan. Menurut kalian, mengapa sih orang bisa terjerumus ke pergaulan bebas dan zina? Jadi ya, Kurangnya perhatian karena perhatian orang tua kayak ada jadi kepala kayak ini kan akan dia anaknya berbuat yang ada kualitas. oh berarti kurangnya perhatian dari orang tua dengan membebaskan anaknya melakukan apapun itu terserah anaknya aja tanpa adanya batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua. Baik, tepuk tangan buat Canci. Ada lagi dari kelompok sini? Oke, aja. Kawan baik. Jadi pas kawan berdua kali juga baik. Kawan dulu baik. Wah, betul sekali, salah memilih teman. Betul, tepuk tangan buat Aja. Baik. Semua pendapat itu yang di bawah Cantik dan Haida itu betul. Itu salah satu alasan atau penyebab orang terjerumus ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Apa aja sih pergaulan bebas ini? Kayak tawuran. Tawuran. Apa? Mabuk-mabukan. Apa ini? Judi. Apa lagi? Balap lagi? Balap liar bu. Balap liar, wah itu sering terjadi itu. Betul. Apa lagi? Tawuran. Apa tuh? Ada lagi? Apa itu? Merokok bu, merokok. Iya, berapa itu termasuk pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang kalian sebutnya itu adalah pergaulan bebas yang tingkatnya itu umum ya, yang dilakukan di semua orang semua orang. Kalau pergaulan bebas kan di sekolah, ayolah. Membolos. Baju Baju kemaluan. Betul. Apa lagi? Apa? Bullying. Oke. Bullying. Yang itu dalil ini siapa yang membacakan dalil ini? Mas Lam. Agus. Terus. Ada yang membacakan dalil ini? Orang bosan teman-teman tolong dengarkan saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekat zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu dosa yang buruk. Masya Allah. Terima kasih. Kita kalau buat saya. Nah, kembali betul sekali adalah bagi kita kaula muda maupun kaula sudah dewasa. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang mendekati zina apa aja? Pacaran lagi. berduaan. Berdua-duaan. Berboncengan. Pegang-pegangan. Ya intinya tuh kalian tuh pasti hal-hal yang kalian sebutkan itu adalah yang mendekati zina. Kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri.
5. Apa yang kamu lihat gambarnya? Apa ini? Kenapa bisa? Apakah ini jadi pemuda yang hebat? Seharusnya pemuda yang hebat itu bagaimana? Ada foto ini. Apakah kalian ingin mengambil sendiri atau ibu yang membagikan? Ibu yang dibagikan, Bu, dibagikan. Ini apa ganti nomornya, gue. Seorang pria lagi baca buku. Nah, itu nomor satu Muhammad Anyar gua nomor 13 ini nomor 2. Ketika Sebelum kita menutup, kita akan merefleksi atau menyimpulkan pelajaran pada hari
pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak ada aturan atau tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Punya jina bertemunya dua kelamin tanpa adanya pernikahan atau ijab sah. Terima kasih Janina. Dari materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa silakan? Ada mau pasal lima? Ayo masuk kenapa? Berdiri boleh? Boleh berdiri saja. Jangan berbuat zina, jangan berbuat berduaan, jangan berpacaran itu ya nak ya. Jangan tawuran bu. Jangan tawuran ya, jangan. Baik, oke, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang awalnya pacaran, semoga saja dapat dijadikan. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa di para pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dibersamai oleh dua ibu cantik di samping saya dan di ada Ibu Pepe saya, Ibu Anis Solehah dan Ibu Aulia Rahimah. Bagaimana kabar Ibu? Ibu Anis, Ibu Aulia, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya sudah mau mendampingi saya di sini. Bu Aulia juga terima kasih sudah berkenan waktunya untuk bisa berhadir di sini. Nah, jadi Bu Aulia untuk hari ini alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Nah, di mana sebelumnya waktu kemarin itu kita sudah melalui tahap pra-observasi, kemudian saya juga kemarin diberi kesempatan oleh Bu Aulia untuk melakukan observasi langsung ke dalam proses pembelajaran Bu Aulia. Nah, jadi setelah itu, maka pada hari ini saya ingin mengajak Bu Aulia berbincang, berdiskusi, dan merefleksikan nih hasil kegiatan kemarin, di mana yang kemarin saya sudah secara langsung mengamati Bu Aulia dalam proses pembelajaran yang Bu Aulia lakukan. Nah, sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu nih, karena kemarin Bu Aulia sudah banyak hal positif yang Bu Aulia laksanakan di pembelajaran tersebut. Nah, namun mungkin memang perlu kita sharing kembali ya Bu Aulia, kita diskusikan kembali hal-hal apa saja nih yang bisa meningkatkan lagi kualitas pembelajaran kita ke depan. Nah, jadi yang pertama nih yang ingin saya tanyakan, bagaimana dulu nih perasaan Bu Aulia setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah pembelajaran kemarin tuh yang pertama tuh bahagia, senang, karena terlihat ya ketika proses pembelajaran itu anak-anaknya itu antusias dan lebih responsif gitu, lebih aktif rasanya, dan anak-anaknya itu saling menghargai, jadi mereka tuh berani untuk mengemukakan pendapat. Jadi sangat mengapresiasi saya walaupun itu di jam siang sekalipun ya, tapi mereka pasti semangatnya bagus dan lumayan kondusif lah. Membuat saya senang. Ya, benar sekali Mbak Aulia, saya juga melihat itu. Nah, itu memang sesuatu yang membagikan kita ya sebagai guru ketika anak-anak respon dan aktif terhadap apa yang kita sampaikan ya. Nah, baik, jadi
itu nih yang membuat Ibu Aulia senang tadi ya, anak-anak bisa respon, kemudian aktif, walaupun sebenarnya jamnya jam siang itu Bu ya, tapi mereka tetap semangat saat Ibu Aulia menanyakan sesuatu, mereka pun respon langsung untuk menjawabnya ya. Baik. Nah, jadi kemudian Ibu Aulia dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya, menurut Bu Aulia apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan perencanaan yang Bu Aulia lakukan atau Ibu Aulia buat kemarin itu sudah sesuai tidak perencanaannya? Oh, menurut versi saya ya. Iya. Kalau versi saya, perencanaan dan realitanya di lapangan, alhamdulillah itu hampir 95% itu berjalan dengan lancar, namun kita tidak bisa menahan beberapa kendala yang terjadi. Oh, iya, benar Karena sekali. kita hanya bisa berencana, namun gimana di lapangan kan tergantung feedback anak-anak dan Iya. juga waktu, alokasi waktu dan lain Oh. sebagainya kan itu ada beberapa yang memang perlu kita manajemen dengan baik. Mm-mm. Walaupun alhamdulillah secara keseluruhan itu alhamdulillah sudah sesuai dengan Iya, rencana iya. 95% lah. Alhamdulillah, ya. Oke, jadi menurut Bu Aulia, dari yang Ibu Aulia sampaikan tadi, apakah menurut Bu Aulia ada nih hal yang perlu dibenahi dari perencanaan yang sudah dibuat? Oh, tentu ya, sebaik-baik rencana kita itu tidak mungkin berjalan mulus dan Mm. otomatis kita harus memiliki feedback atau introspeksi diri Iya. dari baik dari diri kita atau dari peserta didiknya. Yang perlu saya tingkatkan untuk yang kemarin itu, yang hari Selasa ya kemarin kita itu ya, itu yang pertama itu adalah manajemen alokasi waktu dengan baik dan benar. Karena apa? Kan mungkin secara umum kita itu kan 3 jam pembelajaran Iya, Bu. yang secara reelsnya, namun secara nyatanya di lapangan itu kita tidak bisa belum memaksimalkan bagian-bagiannya. Dan itu menurut Tahap saya per tahap. iya tahap per tahap itu kadang kan tahapan ini kita rencanakan 10 menit tapi karena mereka paham bisa maju, tapi ketika di LDK atau di akhir penugasan dan kita bayangkan setengah jam sudah bisa mampu mereka, namun kadang kan kita tidak bisa untuk memproses mereka untuk berpikir dan Iya. memahami. Jadi oh gini, berarti kita harus memicu lagi nih, mencari lagi nih bagaimana kita cara manajemen waktu itu dengan baik, baik itu dari segi penggunaan media pembelajaran atau teknisnya itu harus kita pikirkan lagi supaya menarik, karena di situ kan tantangannya itu alokasi waktu dan juga di jam siang. Itu kita harus mengkondisikan yang mana ketika bel berbunyi itu anak-anak itu dua galau nih, mau keluar ada guru tugas baru kan gitu. Iya, iya benar sekali Bu Aulia. Memang kemarin saya juga melihat itu, lokasi waktu kita memang agak mepet ya, karena waktu sudah hampir mau jam berbunyi, tapi anak-anak belum selesai. Kemudian kemarin juga refleksi baru sempat satu orang yang mengemukakan pendapat ya Bu Aulia ya, tapi alhamdulillah tetap ada nih refleksinya walaupun hanya satu orang yang sempat untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, baik Bu Aulia, jadi ada alokasi waktu yang menurut Bu Aulia hambatannya tadi ya, sama mungkin metode-metodenya lagi supaya lebih terkoordinir lagi ya. Nah, baik, kemudian nih dalam hal diferensiasi dan strategi nih Bu Aulia. Nah, yang pertama dari segi diferensiasi, bagaimana nih Bu Aulia, menurut Bu Aulia diferensiasi yang Ibu terapkan kemarin di dalam pembelajaran? Menurut saya diferensiasi kan perbedaan untuk cara kita memfasilitasi siswa. Dan yang saya rasa dan kemarin itu saya sudah berdiferensiasi dari dalam prosesnya, dalam proses yang mana itu kan kita memfasilitasi anak dengan buku paket yang mana anak membaca dan juga kita dilengkapi dengan PPT yang layar, dan juga kita menjelaskan, dan menjelaskan itu kan interaktif kepada siswa. Jadi itu bagi saya itu sudah berdiferensiasi dalam prosesnya. Selain itu juga kita ada tidak hanya tulisan, juga ada beberapa gambar yang mana kan memicu siswa. Kadang kan siswa itu kalau hanya tulisan ada yang suka ada yang enggak, tapi ketika dimunculkan gambar otomatis mereka oh ini ya, oh ini ya, jadi bisa. Selain itu juga di dalam segi penugasan itu memang ada mungkin
mungkin dalam media itu kertas sama, tapi berdiferensiasi di sini adalah kasusnya. Oh Jadi, iya. ada beberapa kasus yang saya tampilkan di sana, yang mana beberapa kasus itu membuka pandangan siswa, sudut pandang siswa, dan bagaimana kita menangkap bagaimana sih mereka itu menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana sih mereka memahami petunjuk yang ada di penugasan itu. Dan seiring berjalannya waktu itu, mohon maaf saya jelas sedikit, ketika kan kita melihat sendiri di situ ada beberapa siswa yang lumayan terkendala ketika kita perlihatkan satu gambar, dan itu tidak saya yang menentukan, tapi kan mereka yang memilih. Jadi ketika mereka dapat gambar yang tidak sesuai ekspektasi mereka itu susah. Oh, berarti di sini harus apa ini? Jadi kita harus lebih menekankan lagi untuk membuka pola pandang anak-anak. Iya, saya juga merasa kemarin memang ada beberapa siswa ya yang masih bertanya lagi. Nah, tapi selebihnya diferensiasi dari Ibu Aulia sudah terlihat, dari ada PPT, ada gambar, ada buku teks, kemudian penjelasan yang interaktif sekali dengan siswa, serta itu tadi Ibu Aulia memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih kasusnya. Nah, di sini kan pasti murid kita akan merasa dihargai dan merasa sangat terlibat nih dalam proses pembelajaran saat kita memberikan kesempatan mereka untuk memilih hal tersebut. Nah, baik Bu Aulia, jadi dari hal tersebut kemudian bagaimana nih menurut Bu Aulia secara keseluruhan suasana pembelajarannya nih, bagaimana menurut Bu Aulia? Apakah sudah berjalan sesuai harapan Bu Aulia? Kalau menurut saya ketika proses pembelajaran itu berjalan dengan sesuai harapan saya, karena alhamdulillahnya karena saya melihat ada yang siswa aktif untuk berpikir, namun tidak bisa dipungkir ya ada beberapa siswa yang gitu nanya nanti apa sih ini kok bingung, ada gimana gitu, ada masih kebingungan, namun tidak banyak, tapi itu memang tidak bisa dipungkiri karena dari 36 siswa itu tidak mungkin semuanya itu bisa memahami dan mengikuti arahan kita, karena kan pola pikir anak itu berbeda dan daya tangkap anak itu juga berbeda. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasanya proses pembelajaran itu sangat aktif dan memicu saling memberikan sudut pandang. Iya, benar sekali. Jadi mereka itu lebih ternyata dan saya juga melihat nih anak yang pendiam bisa loh mengungkapkan yang gini, bekerja sama, berkolaborasi, sama teman, bergotong royong untuk memikirkan, ada yang saling berganti dalam menulis, mengungkapkan, kan itu menurut saya sudah bagus ya. Ya, saya setuju sekali Bu Aulia, memang kelihatan kemarin responsif sekali anak-anak, dan dari berbagai tadi mungkin yang malu tadi dia ternyata mau mengungkapkan pendapatnya ya, jadi hampir bisa kita katakan sesuai ya, suasananya sesuai dengan harapan yang kita bicarakan di pra-observasi kemarin. Nah, tapi walaupun tadi kalau kata Bu Aulia ada beberapa masih nih yang mungkin pasif ya, itu hal yang sebenarnya wajar ya Bu Aulia, tidak hanya di pembelajaran Bu Aulia, karena memang kita tidak bisa membuat 100% anak kita sesuai dengan keinginan kita ya, benar. Nah, kemudian nih Bu Aulia, itu tadi hambatan-hambatan yang Bu Aulia sebutkan. Jadi bagaimana nih, apakah menurut Bu Aulia ada hambatan lainnya lagi nih selain dari alokasi waktu misalkan tadi, kemudian manajemen waktunya kan tadi, kemudian tadi ada masih siswa yang kurang aktif tadi. Nah, jadi bagaimana nih menurut Bu Aulia, apakah ada hambatan lagi selain itu? Selain itu mungkin karena itu jauh siang dan kemarin itu saya salah, bukan salah sih, keliru ya dalam pemilihan ice breaking. Iya, karena kenapa ya, karena kan itu jauh siang dan saya tuh karena kepikiran kemarin tuh sistem tunjuk dan itu tidak memfokuskan malah sebenarnya. Namun itu saya pendam nih, karena seharusnya itu kan ketika siang itu kita harus membagikan semangat yang mana itu dengan melalui temukan dan lain sebagainya. Kalau kata kan udah jam siang saya ajak berpikir, masya Allah. Jadi anak-anaknya dia tuh konsentrasi dengan menimbulkan ketakutan, takut ditunjuk, malah takut jadinya ya. Iya, mungkin di sini
mungkin jam siang itu Iya. ice breakingnya kalau bisa yang seluruhnya langsung bergerak ya Mbak Aulia ya. Ya mungkin ya kemarin memang siapa nih yang Iya. ditunjuk, jadi yang lain mungkin diam aja kan ya. Ya benar sekali Mbak Aulia, alhamdulillah Bu Aulia bisa nih mengidentifikasinya. Nah kemudian nih Bu Aulia, apa rencana Bu Aulia nih untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah Bu Aulia identifikasi tadi? Mungkin saya akan mencoba beberapa moda pembelajaran bisa dengan yang sekarang ini kan hal gini di pelajaran ekonomi kan sering memakai kahwat ya. Nah Ada kahot, kuisis ya. Kemarin tuh saya juga pernah memakai kuisis, jadi kamarnya itu cuma di kelas 12 yang menerapkannya, jadi di kelas 10 belum. Jadi kemungkinan besar itu bisa memicu apa ya, lebih interaktif lagi dan lebih memanajemen waktu, karena kan kalau di kuis itu 2 waktu kan ya. Jadi mereka saling kejar mengajar ketepatan dan ketepatan, yang mana mereka itu otomatis akan terfokus kepada situ ke satu tujuan. Jadi kemungkinan untuk mengatasi hambatan itu bisa diolah di manajemen dengan dibangun dengan krisis tadi atau dengan kahot atau beberapa aplikasi kan yang memudahkan kita untuk dalam meningkatkan pembelajaran dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Iya, dan itu bagus sekali yang Ibu Aulia rencanakan ya. Memang kuis ini bisa jadi salah satu nih bahan kita untuk mereview mungkin pemahaman anak-anak secara apa ya, kita mungkin secara mudah ya. Jadi kita tidak usaha lagi di situ mengoreksi atau apa, itu kan langsung ada rapot anunya ya. Oke itu. Terus bagus sekali Bu Aulia kreatif. Nah kemudian tadi kan kata Bu Aulia masih ada beberapa yang mungkin yang pasif. Nah sebenarnya tidak di kelas Bu Aulia saja, pasti di kita dalam pembelajaran pasti ada yang seperti itu tuh. Tapi mungkin Bu Aulia nih punya rencana untuk pengembangan kedepannya nih Bu Aulia. Jadi Bu Aulia bagaimana nih Bu Aulia mencoba memastikan bahwa Bu Aulia bisa memberi kesempatan nih kepada yang sebagian besar lah, supaya punya kesempatan aktif untuk semua peserta didik. Bagaimana Bu Aulia bisa memastikan bahwa mereka tuh bisa berperan aktif nih semuanya nih? Mungkin ya saya akan menunjukkan elemen kreatif. Di kreatif itu mungkin saya akan membagi beberapa kelompok, yang mana kelompok itu akan saya spin off ya kita acak. Namun kita harus memastikan nih yang pasif itu akan berteman dengan yang aktif, sehingga mereka akan timbul lah kerjasama yang mana di situ akan memicu untuk keaktifan, bukan malah pasif dengan pasif akan jadi tambah pasif. Jadi lebih yang elemen kreatif itu kan mereka itu berpikir kreatif untuk menampilkan baik itu dengan video atau penayangan, boleh itu video berupa manusia atau orang, di dalamnya itu juga bisa dengan PPT, dan itu kan mereka akan lebih aktif dan tidak hanya menerima saja, tapi juga mereka akan ikut serta untuk menuangkan ide atau pendapat mereka terhadap tugas itu. Untuk kemarin saya juga melihat itu nih Bu Aulia, di catatannya tentang kemarin bagaimana Bu Aulia bisa membagi tugas diskusi ke anak-anak kemarin. Nah itu sudah saya lihat, saya juga ikut jalan kan kemarin lihat. Nah memang ternyata dalam tugas itu sudah ada beberapa pertanyaan, jadi mereka saya lihat sudah bisa berbagi ini ya. Jadi di situ Bu Aulia saya lihat sudah bisa membuat semua peserta didik yang dalam kelompok itu bisa berperan gitu, karena sudah Ibu Aulia bagi dalam beberapa pertanyaan. Jadi alhamdulillah saya sudah melihat bahwa Bu Aulia di situ sudah berusaha dengan maksimal untuk bisa juga merespon anak-anak kemarin yang sangat antusias untuk bertanya ya Bu Aulia. Nah, jadi nih kemudian nih Bu Aulia dalam rencana pengembangan yang kedepannya, bagaimana nih cara Bu Aulia untuk membuat pembelajaran itu bisa membuat anak-anak menjadi lebih aktif dan tertarik menurut Bu Aulia? Apalagi nih rencananya selain media interaktif tadi? Soalnya media interaktif ya supaya mereka aktif gitu ya. Aktif dan mungkin lebih tertarik tadi. Lebih tertarik. Mungkin saya akan membuat sebuah project. Oke. Praktik ya. Anak-anak kan suka praktik ya Bu Aulia ya. Karena mereka itu
orang yang suka diberi tugas yang menantang, yang gimana ya, yang aktif, yang tidak hanya di kelas duduk. Jadi mereka tuh harus mencari suasana sendiri dan mereka dibebaskan untuk berpikir, namun tetap dibatasi dengan sebuah batasan yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Ya, tapi mereka juga dibebaskan nih, misalkan contoh saja kita membuat karya kreatif berupa video misalkan, dampak dari pergaulan bebas. Langsung ya. Iya, jadi di situ mereka bisa nih kan pergaulan bebas, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Otomatis mereka akan berpikir nih dampaknya apa sih versi mereka tanpa textbook atau tanpa melihat di internet. Maka mereka akan bertanya pada diri sendiri. Iya. Jadi mereka akan kita buat apa nih? Kita buat apa? Film pendek apa? Jadi kan itu sebuah proyek yang mana lebih aktif dan insya Allah, dan apalagi kita beri apresiasi bagi siapa yang sudah menyelesaikan dan sudah memposting di media sosial dan mendapatkan like dan komen yang terbanyak, mereka pasti akan tertarik dan tertantang dan mereka juga akan aktif sekali. Dan kita sepakati, kita tidak memberikan batasnya hari ini, tapi kita sepakati kapan kalian menyelesaikannya, yang mana kita mengedepankan sama-sama yang mana sama-sama kita yang membuat perjanjian, bukan saya yang membuat janji. Kalian kapan selesainya, berapa waktu yang kalian perlukan, 1 minggu, sepakat seminggu, sepakat Bu, bagaimana apabila terlambat. Jadi kita harus ada kesepakatan yang membuat mereka itu tertantang dan tertarik, sehingga mereka akan mengerjakan, dan otomatis itu kan mereka sendiri yang akan Bu, saya sudah loh, saya sudah, dan mereka akan pasti akan minta apresiasi Bu, saya mau kelompok pertama adalah ini, dan mereka kan pasti senang ya dia. Iya, senang, dan mereka itu akan wah, kalau aku menang nih dapat ini kan tidak hanya gimana ya, mereka itu memicu mereka untuk tertarik dan semangat untuk belajar. Di sini juga secara langsung nih saya melihat Bu Aulia mengajarkan sosial emosional dalam hal manajemen diri nih. Kayaknya kan tadi bagaimana mengelola tugas tadi supaya selesai, dan itu atas kesepakatan dari mereka sendiri ya Bu Aulia. Iya. Oke, baik Bu Aulia. Kemudian nih dari segi media pembelajaran yang Bu Aulia gunakan kemarin, apakah menurut Bu Aulia media yang sudah digunakan itu membantu murid untuk lebih baik dalam memahami materi kemarin? Menurut saya itu sudah cukup baik ya, sudah baik secara keseluruhan. Karena apa? Ketika kita tampilkan PowerPoint, kita kan itu cuma poin-poin pentingnya yang mana mereka yang pertama-tama kan akan saya tampilkan itu kemarin itu adalah tujuan pembelajaran. Iya. Jadi mereka tahu tujuan pembelajaran ini minggu ini. Walaupun yang kita pertemuan itu cuma satu tujuan aja nih yang akan kita capai, tapi mereka akan tahu dan mereka berpikir step by step apa yang akan kita lakukan ke depannya. Setelah itu juga kita akan berpikir, ada kan pertanyaan pematik, menurut kamu ini dan itu menantang mereka. Menurut kamu, jadi di situ kita tidak menjudge, kita tidak menghakimi jawaban kamu salah, tidak, tapi kita menerima pendapat mereka tanpa menghakimi. Dan ketika kita menerima berbagai pendapat dari siswa itu, kita mengetahui sampai di mana mereka memandang atau memahami dari materi kita. Iya, benar sekali. Iya, betul. Iya, benar. Kadang kita menanyakan apa menurut kamu pergaulan bebas itu. Kadang mereka itu pergaulan bebas itu yang mereka sebutkan contohnya ada dampaknya, tapi tidak pengertian. Oh, berarti mereka lebih memahami ini, belumnya ini. Jadi itu yang lebih yang harus disampaikan gitu ya. Gitu sih menurut saya. Tapi namun kita harus berinovasi ya, dari itu mungkin ada beberapa video dan lain sebagainya yang harus kita tunjukkan untuk lebih membuka pola pikir dan pandangan siswa. Oke, itu mantap sekali. Benar sekali. Saya juga melihat itu ketika Mbak Aulia memberikan pertanyaan pematik, menurut kamu ternyata dari pojok sana, pojok belakang, samping kanan, kiri itu semuanya antusias untuk menjawab, karena benar sekali materi yang Ibu Aulia sampaikan kemarin itu sangat kontekstual dengan kehidupan kita sekarang. Apalagi memang ini pasnya ini anak-anak kita SMA, pergaulan bebas itu sangat kelihatan ya Bu ya, kita harus bisa membatasi itu.
Nah, kemudian Ibu Aulia, dari hal-hal yang sudah Ibu Aulia sampaikan, ada hambatan, kemudian ada rencana solusi yang ingin Ibu Aulia jalankan untuk pengembangan diri Ibu Aulia ke depannya. Nah, jadi Bu Aulia di sini nih, coba dari menurut Bu Aulia nih, kalau kita lihat ke skala angka. Nah, jadi kalau ke skala angka Bu Aulia itu menurut Bu Aulia pembelajaran kemarin itu dari angka 1 sampai 10, Bu Aulia kira-kira merasa di mana nih posisinya? Kalau versi saya Mm-mm. 8,9. Iya, iya, iya. Oh, jadi masih ada 1,1 nih. Oh, iya. 8,9. Mm. Karena setiap manusia sebagus apapun rencana, Mm. apa ya, mungkin nggak ada yang tidak mungkin, tapi pasti ada kendala ya, itu yang bisa dipungkiri. Jadi tidak untuk mencapai kesempurnaan itu mungkin menurut saya itu tidak mampu, pasti ada untuk berusaha, ya, tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik Iya, kepada benar sekali. peserta didik. Karena kan saya pernah mendengar guru hebat belum mampu menciptakan siswa yang hebat, namun siswa yang cerdas yang pintar pasti terlahir dari guru yang hebat. Jadi itu yang Wah, gimana semoga gitu, itu ya dari anak-anak kita salah satunya kita, amin ya. iya, amin ya Iya, Allah, amin. amin. Oke, nah jadi Bu Aulia, apa nih berarti langkah pertama, langkah awal Bu Aulia untuk tadi kan menurut Bu Aulia 8,9 ya, sudah bagus banget itu Bu Aulia, tapi masih kurang sempurna menurut Bu Aulia ya. Nah jadi apa nih langkah awal Bu Aulia untuk berusaha menyempurnakan itu, walaupun tadi memang kita menganggap tidak ada yang sempurna, tapi kan tetap berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran kita, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah jadi apa nih langkah awal yang Ibu Aulia lakukan? Yang pertama, setelah saya observasi, saya akan membuat lagi perencanaan perencanaan pembelajaran, yang mana di situ kita akan mencoba model pembelajaran yang baru, yang berinovasi, memperkenalkan dengan cara yang berbeda walaupun tujuannya itu sama. Jadi saya itu harus merubah atau membuat proses pembelajaran atau modul yang baru, yang dengan model pembelajaran yang baru juga. Mungkin bisa yang mungkin PPT itu masih bisa digunakan, namun diberikan akses semuanya itu seperti video interaktif atau animasi, yang mana itu kan membuka pola pikir mereka. Jadi kita jadi langkah saya itu yang pertama yang tadi kita akan membuat modul pembelajaran yang baru, ya berangkat dari yang kemarin, tidak melupakan yang kemarin, kita pelajari kekurangannya di mana, kita tingkatkan yang itu, dan itu lebih fokus. Sekarang kita lagi memfokuskan diri menggali kemampuan anak, dan itu juga kita harus mencari bagaimana sih kita tuh untuk menggali anak itu yang awalnya gak mau bicara. Nah itu kan biasa kali nih bagi kita. Jadi itu yang akan saya cari solusinya. Saya akan melakukan pendekatan yang pastinya kepada siswa. Kan kita kadang ketika kita melakukan model ini, siswa nggak tertarik, itu angka untuk yang tercapai itu bisa di amati itu cuma 50%, ya kan? Jadi kita harus bisa mengamati siswa dan moodnya siswa, karena ketika kita belajar itu siswa itu harus dengan keadaan yang senang, bahagia, dan rileks. Nah, kadang kita tuh nggak bisa, nah kita harus mengerjakan ini suka nggak suka kamu harus ya, kan nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus membuat modulnya langkah demi langkah, kita pendekatkan kepada siswa. Ya, kalau siswa itu gimana, kelas itu kayak apa, kita harus mengamati dan mengobservasi. Oh, ini kan pasti kita beberapa kali di kelas kita sudah melihat nih siswa ini suka kemana sih, ya pasti. Jadi kan kita harus menumbuhkan itu, jadi mereka tuh nggak bosan, tertarik, dan aku akan mempelajarinya, ya kan? Pasti dia akan berusaha memahaminya gitu. Jadi yang saya tangkap nih, Bu Aulia akan membuat perencanaan yang lebih bisa mengakomodir segala hal yang diinginkan siswa, begitu ya Bu Aulia. Kayak bagus sekali Bu Aulia. Itu langkah pertama yang menurut saya luar biasa, yang bisa mungkin kapan nih secepatnya atau bagaimana direalisasi, karena sebenarnya kita di ujung-ujung
nih ya, Ya, karena pembelajaran sudah mau Selesai. berakhir, sudah mau PAT. Mungkin untuk ke depannya kira-kira waktunya kapan untuk bisa melaksanakan merealisasikan yang Ibu Aulia rencanakan tadi untuk pengembangan berikutnya? kalau menurut saya, kalau planning saya, karena ini waktu pembelajaran sudah mau habis kan, namun untuk inovasi tidak akan berakhir sampai di sini. Jadi saya fokus untuk mempersiapkan PAT terlebih dahulu. Setelah kita sudah rampung untuk itu, kita bisa berpikir untuk membuat perencanaan. Karena perencanaan yang maksimal itu memerlukan waktu dan ketenangan. Karena kita tidak bisa memaksimalkan perencanaan dalam kurun waktu yang singkat, yang terburu-buru. Pasti kita akan ada yang tertinggal-tinggal. Jadi kita perlu ketenangan jiwa dalam membuat, dan bisa jadi itu akan terrealisasi di semester depan. Karena kan terhalang apa ini namanya pas anak semester kan, penilaian akhir semester kita ya. ya. Oke, baik Bu Aulia, terima kasih nih Bu Aulia sudah bisa mengidentifikasi, merefleksikan hal-hal yang menurut Bu Aulia perlu diperbaiki dan apa yang menurut Bu Aulia sudah baik lah yang waktu pembelajaran Bu Aulia lakukan. Nah, yang terakhir nih Bu Aulia, apakah ada hal lain nih yang ingin Ibu Aulia sampaikan terkait kegiatan supervisi kemarin atau nih kegiatan pasca observasi kita hari ini nih, ada gak kalimat atau dua patah kata ini? Saya sangat senang. Saya sangat senang sekali ketika saya diobservasi, ketika saya Senang ya? sharing di apa ya, diberi pencerahan. Kan biasanya kita terbuka ya, membuka, mereview, flashback lagi apa yang terjadi yang kemarin atau observasi. Itu saya sangat suka sekali karena itu akan ada masukan-masukan dan akan ada inovasi-inovasi baru pada kita, khususnya saya. Karena kan saya guru pemula ibaratnya masih muda sekali, jadi saya perlu belajar lagi. Karena ya tadi kita tidak hanya murid, guru pun harus banyak belajar karena teknologi semakin maju. Kalau kita duduk atau berdiri di tempat saja, kita tidak akan maju, malah kita akan kalah dengan siswa. Makanya saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini dan saya suka diobservasi karena di situ kita tahu kalau kita tuh di mana sih. Kan pasti ada orang kelemahan dan kelebihan, pasti ada kan. Jadi kita harus welcome dan kita harus berlapang dada. Apapun maksudnya kekurangan kita harus melihat dengan baik dan benar tanpa ada emosi di dalamnya. Jadi kita nggak boleh egois, kita harus memahami aku salah di sini. Jadi kita harus bisa membesar hati untuk memperbaiki ini gitu. Oke, jangan sedih ya. Tidak. Oke, alhamdulillah kita sama-sama nih Mbak Oli, kita kan sharing di sini ya, tidak ada yang menggurui. Saya pun belajar dari apa yang saya lihat di Mbak Oli kemarin. Banyak juga hal positif yang dapat saya ambil dari kegiatan Mbak Aulia kemarin. Nah, baik, terima kasih nih Mbak Aulia sudah memberikan statement mungkin lah tadi bahwa sangat mengapresiasi kegiatan ini ya. Benar sekali bahwa kita memang perlu nih sharing dengan rekan sejawat bagaimana sih kita dalam memberikan pengajaran kepada murid kita, apakah sudah kira-kira sudah baik atau masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki lagi agar pembelajaran kita ke depannya lebih maksimal dan lebih berkualitas gitu ya Mbak Aulia. Memang tidak bisa kita sendiri nih, wah aku nih sudah bagus, tidak. Jadi kita harus saling sharing ya Mbak Aulia sama-sama kita. Nah, terima kasih banyak Mbak Aulia untuk hari ini, untuk waktunya. Sama saya kembali mengapresiasi apa yang sudah Bu Aulia rasakan dan Bu Aulia utarakan pada hari ini. Terima kasih sudah bisa mengidentifikasi nih, sudah bisa melihat area apa yang Bu Aulia ingin kembangkan di kedepannya. Oke, saya akhiri Bu Aulia. Terima kasih banyak kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, demikian diskusi kami dalam kegiatan pasca observasi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.